Aku nggak tahu apakah aku akan dapat beasiswa Indonesia Maju waktu aku daftar lomba penelitian. Jadi kalau aku bilang sama teman-teman SMA, daftar lah, ikut lomba lah, apalah. Sekarang beasiswa Indonesia Maju itu sudah membuka prestasi, semua prestasi. Nggak harus penelitian, nggak harus Olimpiade Science. Shock paling utama itu juga belajar. Ekspektasinya adalah kita sudah belajar di rumah. Nah, kalau orang baru datang dari Indonesia ke sini, kan dia belum mengenal itu. Jadi belum belajar di rumah, datang-datang disuruh diskusi tentang apa yang sudah dipelajari di rumah gitu. Agak terbuka dikit aja. Semester 1 GPA-ku itu IPK ku 1,67. Baru ketika sudah jalan ke depan, kita sudah bisa tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya diem nggak kemana-mana. Itu IPK ku puji Tuhan naik dari 1,67 jadi 4 dalam 3 semester terakhir. 4 itu perfect? Perfect, 4 dari 4. Nah, Jonathan sendiri IELTS-nya berapa nih? Jadi aku IELTS-nya 8,5. Wow. Hai, welcome again to another episode of Academic Talks. Kali ini aku sudah kedatangan tamu spesial karena dia beda dari tamu-tamu aku sebelumnya yang biasanya aku mengundang PhD students. Kali ini aku sama undergrad students atau mahasiswa S1 yang mendapatkan beasiswa full untuk kuliah di Australia. Oke, without further ado, kita kenalan dulu. Halo, nama aku Jonathan, Jonathan Siburtorop nama lengkapnya, dan aku kuliah di UNSW, jurusan Politik, Filsafat, dan Ekonomi, Politics, Philosophy, and Economics, honors untuk tahun angkatan 2022. Dapat beasiswa dari? Aku dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Bisa diceritain nggak perjalanan Jonathan mendapatkan beasiswa BIM ini? Jadi kan aku angkatan pertama untuk beasiswa Indonesia Maju ini. Jadi waktu aku dapat beasiswa itu aku lagi kelas 12. Cuma prosesnya itu kita nggak sedari awal. Jadi beasiswa ini itu kan dikhususkan pada masa aku bagi yang mendapatkan medali atau finalis Olimpiade Science atau Olimpiade Penelitian. Nah, Olimpiade Science atau Penelitian itu diadakan sebelum beasiswa ini ada. Jadi pada masa itu kita nggak tahu kalau hadiahnya nih, hadiah terselubungnya akan ada beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu itu aku ikut Olimpiade Penelitian tahun 2020. Nah, setelah jadi finalis nggak menang, itu nunggu 1,5 tahun, tiba-tiba Desember diumumin bagi yang waktu itu finalis ada hadiah beasiswa nih, ya kita happy dong. Akhirnya udahlah rame-rame mendaftar gitu loh ke BIM. Itu berarti belum pasti ya? Pada masa itu belum, kita juga baru tahu. Jadi aku tahu ada beasiswa itu, ingat banget tanggal 1 Desember 2021. Aku masuk ke beasiswa ini tuh tanggal 12 Desember 2021. Jadi prosesnya sesingkat itu. Nah, itu bisa diceritain nggak proses yang singkat itu kamu harus ngapain aja? Jadi pada masa itu kita itu cuma ada 2 seleksi. Satu seleksi administratif, itu untuk menentukan siapa sih yang beneran finalis, siapa yang bukan finalis. Aku kan finalis tuh, jadi otomatis lolos. Nah, yang kedua itu seleksi wawancara. Nah, wawancara ini ternyata sama persis dengan wawancara di LPDP. Jadi ada dokter atau profesor dari biasanya lulusan luar negeri. Waktu itu aku lulusan dari Heidelberg, Jerman. Itu yang mewawancara mengenai kontribusi kamu apa. Dan di seleksi administrasi itu juga ada esai. Nah, esai itu tentang kontribusi kamu pengen ngapain untuk negara ini. Terus kamu ingin memajukan bidang apa, plan kamu selama studi ngapain, gitulah. Nggak beda jauh sebetulnya dengan LPDP S2, S3. Berarti dalam waktu yang singkat itu menyiapkan esai, susah juga dong ya? Wah, saya 18 jam bikin 1.500 kata waktu itu. Karena memang sesingkat itu. Balik lagi, seleksi wawancara itu, aku wawancara tanggal 8 Desember. Lulus jadi beasiswa tanggal 12. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ya sudah, itu full overwork. Itu dari berapa orang dan sampai tersaring berapa orang gitu? Kalau untuk eligibilitas itu kan yang boleh daftar itu kan cuma finalis. Jadi memang yang boleh daftar itu kita bicara di angka 500 OSN ditambah 1.000 lah di penelitian. Nah, jadi 1.500 yang eligible, nggak semua daftar. Yang lulus ke dalam beasiswa Indonesia Maju ya, untuk persiapan masuk ke luar negeri itu 450. Yang berangkat ke luar negeri beneran itu 156 orang di angkatanku kalau nggak salah.
Sedikit juga ya, itu 150 berapa tadi? 156. 156 itu distribusinya ke negara apa aja? Jadi 156 itu rata-rata kita ke Kanada, terus Amerika beberapa, Australia, China, ada satu atau dua yang di Eropa, Inggris, Prancis, gitu, Jerman, Belanda. Nah, tapi di angkatan-angkatan bawah, karena memang programnya sudah mulai pakem, jadi diekspansi dan dibikin lebih rapi lah. Oke. Berarti sekali coba langsung keterima nih? Iya, sekali coba langsung keterima. Tesnya hanya tes dari wawancara dari LPDP Dan seleksi administrasi SAE. Seleksi administrasi SAE. Untuk kayak GMAT atau IELTS gitu perlu nggak? Nah, lucunya adalah kita IELTS belakangan. Jadi sudah diterima jadi mahasiswa beasiswa, baru IELTS. IELTS-nya dibayarin gitu loh. Yang menjadi, ini otokritik juga sebetulnya. Yang menjadi fakta menarik adalah, sepertinya asumsi Kemendikbud bahwa semua orang yang lulus OSN sama dengan jago bahasa Inggris itu salah. Karena rata-rata IELTS di beasiswa saya dari 450 orang itu di angka 5,5 atau 5 gitu loh. Lah terus gimana? Udah terlanjur keterima tapi IELTS-nya nggak eligible untuk masuk kampus? Nah, jadi dari 450 orang itu yang IELTS-nya memenuhi syarat ya nggak sampai 200. Nah, itulah angka 156 itu dari situ. Oh, akhirnya yang berangkat adalah yang IELTS-nya memenuhi. IELTS. Balik lagi sepertinya kalkulasi Kemendikbud tentang semua orang yang menang OSN adalah jago bahasa Inggris, itu kurang tepat. Betul. Jago bahasa Inggris pun belum tentu jago IELTS. Ini beda nih, karena ada temanku yang jago bahasa Inggris banget nih. Kita ngobrol dalam bahasa Inggris setiap kali kita ketemu ya, IELTS-nya 5,5. Nah, lo bingung kan? Iya. Karena mungkin grogi juga. Mungkin grogi, karena ada beda antara jago bicara dengan jago tes. Ini beda nih. Betul. Nah, Jonathan sendiri IELTS-nya berapa nih? Jadi aku IELTS-nya 8,5. Wow, 8,5. Saya aja yang PhD nggak segitu. Itu per bandnya berapa? 9 listening, sisanya 8. Jadi reading, writing, speaking itu 8. Dengan masa belajar yang jadi uniknya adalah karena kita di crash course. Jadi IELTS itu kita waktu itu kan aku udah balik lagi ya, tanggal 1 mulai tahu beasiswa, tanggal 12 sudah diterima. Ini setelah selesai semua proses wawancara. Tanggal 21 kita IELTS. Jadi antara tahu saya beasiswa dengan tes IELTS itu beda 9 hari. Termasuk di situ kita cuma dikasih crash course. 2 jam Zoom dikali 3 hari. Crash course itu apa? Course singkat gitu loh, kayak les singkat sekali. Jadi memang ada instrukturnya dari Dikbud, ada orang yang memberikan gitu ya. Dan kan perlu diingat bahwa kita ini beasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi dari banyak daerah yang kemampuan bahasa Inggrisnya beda-beda. Betul. Lalu disuruh ke Jakarta dalam waktu 9 hari itu loh. Udah kamu ke Jakarta gitu kan untuk tes IELTS. Nah, kita dikasih waktu 3 hari untuk belajar. Jadi cuma 3 hari. Jadi tes hari ini, besok sama lusa gitu misalnya. Sementara dalam 3 hari itu kerjaan saya makan soto, jalan-jalan, kan Zoom kan, mute, off kamera, jalan sudah. Apa sebelumnya udah pernah ikut tes IELTS? Enggak, tapi agak menarik sebenarnya. Balik lagi kita bicara masalah privilege harus diakui ya. Aku tumbuh besar di Jakarta, SD SMP di sekolah swasta yang lumayan penabur. Cukup Inggrisnya cukup jalan dan kita bicara banyak ya. Native speaker banyak ngajar di penabur. Dan ketika aku masuk sekolah negeri waktu aku SMA itu basis itu sudah ada. Yang sayangnya nggak merata di seluruh Indonesia kan. Jadi menurutku agak kurang fair juga kalau misalnya ekspektasinya adalah semua orang yang bisa OSN atau jago penelitian sama dengan jago bahasa Inggris. Karena exposure itu kan kurang, dan exposure itu yang penting. Nah, untuk komponen pembiayaan dari beasiswa Indonesia Maju ini kira-kira apa aja tuh? Untuk komponen pembiayaannya semua. Dari kita bicara biaya pendidikan, SPP, kita bicara asuransi, biaya hidup, biaya transport, tiket, biaya buku, visa, segala macam yang bisa dipikirkan biaya insidental semua. Sampai lulus? Sampai lulus. Kalau di S2, S3 kan ada kayak biaya riset. Nah, kalau untuk S1 atau undergrad itu ada nggak? Atau conference, atau publikasi gitu?
Kalau untuk publikasi di atas kertas ada sebetulnya. Jadi Oke. kita punya handbook, dan handbook itu sama dengan S1, S2, S3. Jadi beasiswaku ini nggak cuma buat sarjana doang. Oh iya. Ada iya. beasiswa Indonesia Maju S2, ada beasiswa Indonesia Maju S3. Oh, aku baru tahu malah S2 S3 ada yang BIM juga. Ada. Jadi Oh. tapi kalau untuk S2 S3 cukup streamline ya. Jadi kalau untuk S1 kan umum nih Iya, semua. iya. Kalau untuk S2 S3 ada, kalau nggak salah cuma guru SMK, pelaku budaya, dan dokter pelaku budaya begitu loh. Jadi memang sangat dikerucutin sekali kalau S2 S3 untuk beasiswa Indonesia Maju ini. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih tentang kehidupan kamu sebelum mendapatkan beasiswa BIM. Itu dulu tuh gimana? Apa udah pernah punya bayangan mau sekolah di luar negeri? Apa memang sudah siap-siap mau cari beasiswa? Atau gimana nih? Secara umum pikiran itu pasti ada ya. Kayak kayaknya enak ya kuliah di luar negeri. Cuma pada waktu itu kan sebelum kita tahu BIM, pilihan kan terbatas. Paling ada Hungaria, Oh Rusia, yang sangat-sangat spesifik gitu loh. Jepang juga ya. Jepang. Tapi kalau aku yang nggak bisa bahasa apapun selain Inggris, itu sulit sekali kan untuk mendapatkan itu. Betul. Dan pilihan terbaik waktu itu ya masuk kelas-kelas internasional yang kita nggak bisa afford, yang keluarga nggak bisa afford. Sekolah internasional Sekolah gitu maksudnya. KKI UI, atau IUP UGM yang 2 tahun di luar iya. negeri, 2 tahun di Indonesia. Itu ada pilihan itu. Keinginan itu ada, tapi kan apakah hepeng mencukupi atau enggak? Iya. Kan jawabannya tidak. Jadi ya terkubur dulu lah impian itu. Jadi pikiran ada, cuma apakah jadi sebuah rencana konkret enggak? Oh, jadi memang ini tidak direncanakan. Wah iya, aku tuh udah diproses mendaftar hukum UGM waktu Oke. tahu beasiswa. Jadi aku udah niat banget, oh ya udah S1 hukum UGM deh. Habis jadi lulus, jadi hakim, habis jadi hakim minta tugas belajar S2 ke luar negeri, ke Belanda. Udah itu udah fix nih. Tiba-tiba tanggal 1 Desember mau masuk beasiswa nggak? Buyar semua rencana. Excited tapi kan di satu sisi. Exciting. Whole life, seluruh kehidupanku tuh berubah dalam kurun waktu 3 minggu itu. Wow, menarik ya. Tentang kuliah di luar negeri nih, persiapan prakuliahnya apa saja nih? Apa sempat kursus bahasa Inggris atau belajar budaya Australia atau ada yang lain? Misalnya, Apa sih budaya Australia itu? maksudnya budaya yang berbeda. Kalau kayak di AAS, mereka kan dapat tuh kayak cross culture course gitu. Nah ini perlu nggak atau mempelajari nggak semua itu? Perlu, pasti perlu. Tapi budaya Australia ini yang orang suka miss tentang Australia. Agak cerita sedikit. Orang kira Australia itu London atau UK atau US gitu ya, yang sangat bule lah. Jawabannya nggak juga. Sydney itu multikultur sekali. Banget. Sydney itu ini kita di Kensington, dan di Kensington itu ada 5 restoran Indonesia di satu jalan. Dan ada 2 Indomaret gitu loh kita bilang. Berasa di Jakarta ya? Berasa di Jakarta. Jadi memang agak misnomer juga kalau misalnya orang bilang, wah susah ya tinggal di ini. Karena nggak cerita dikit, kuliah di Australia itu nggak kayak film Habibie Ainun gitu loh. Yang wah nyari makanan halal susah, mau sholat susah. Oh gampang sekali semua di sini. Enak memang, lebih enak dari Jakarta Pak. Iya. Begitu komunitas orang Indonesianya juga lumayan kuat ya, solid ya. 100.000 orang Indonesia di seluruh Australia loh. 100.000. Jadi memang komunitasnya jalan, dan itu makanya pilihan pertama ya orang Indonesia kalau mau kuliah di luar yang nyaman itu di Australia. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya itu, nah tantangannya kuliah di luar negeri itu apa aja? Pernah ngalamin culture shock atau di perkuliahannya merasakan kesulitan atau gimana? Kalau secara budaya itu pasti ada culture shock. Kayak lanjutin yang tadi, kita belajar tentang budaya Australia seperti apa. Oke. Pemerintah juga ngasih pembekalan kepada kita sebelum kami berangkat gitu ya. Tentang bagaimana sih bergaul dengan orang luar, bagaimana cara membawa diri dan sebagainya. Tapi semua rencana kan buyar ketika sudah datang ke sini kan. Iya. Ternyata berbeda gitu. Ternyata ya? berbeda gitu loh. Siap-siapnya kita dengan konteks Australia, itu akan buyar ketika kita datang ke konteks Australia. Nah, aku datang ke Australia itu langsung tinggal di asrama mahasiswa college. Tempatnya di sono. Oh iya. Yang kelihatan iya. dari sini itu Vassar College. Dan memang budaya di situ work hard, play hard,
party really hard gitu. Oke. Jadi culture shock ada, besar sekali. Tapi menjelang makin berjalannya waktu, kita bisa mengposisikan diri, kita bisa membawa diri dengan benar, membawa diri dengan ya santai, santuy lah gitu kan. Itu bisa enak. Nah, yang menjadi shock paling utama itu juga belajar. Pola belajar orang Australia itu luar biasa beda dengan pola belajar Indonesia. Bedanya apa tuh? Di Australia kalau dilihat schedule-nya, kita nyaris nggak kuliah. Aku tuh kuliah cuma 6 jam seminggu. 6 sampai 7 jam seminggu. Teman-teman di UI kuliah 25 sampai 30 jam seminggu. Bedanya apa? Reading time yang ada di UI itu di sini nggak masuk kuliah. Kalau di UI atau di UGM kan banyak kelas, dan kelas itu intinya adalah menganalisa materi gitu ya. Kalau di Australia, analisa itu sudah diharapkan, sudah kerjain sendiri. Jadi dalam satu course, dalam satu matkul, itu seminggu paling cuma 3 jam. Ekspektasinya adalah kita sudah belajar di rumah. Nah, kalau orang baru datang dari Indonesia ke sini, kan dia belum mengenal itu. Jadi belum belajar di rumah, datang-datang disuruh diskusi tentang apa yang sudah dipelajari di rumah gitu kan. Jadi shock di sini. Berapa minggu shock? Aku agak terbuka dikit aja. Semester 1 GPA ku itu IPK ku 1,67. Karena semuanya buyar. Nggak tahu cara belajar, nggak tahu cara membawa diri, nggak tahu cara memposisikan mana kapan belajar, kapan main, kapan jalan-jalan. Ini 3 bulan pertamaku di Australia loh. Dan ini tuh kacau sekali. Baru ketika sudah jalan ke depan, kita sudah bisa tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya diem nggak kemana-mana, kapan waktunya ya udah kita jalan deh. Dan itu IPK ku puji Tuhan naik dari 1,67 jadi 4 dalam 3 semester terakhir. 4 itu perfect. Perfect, 4 dari 4. Wow. Ya, karena dulu SMA-nya juga di SMA salah satu yang terbaik ya. SMA 8. SMA Ini 8. mandatory. SMA 8 itu di Jakarta, di Bukit Duri. Dan itu pada masanya pernah sekolah unggulan. Jadi namanya anak lulusan SMA 8 yang biasa berprestasi dapat IPK 1, itu gimana rasanya? Waduh, ya memang itu harus dialami. Kalau nggak dialami kan kuliah nggak selesai. Hidup nggak enak kalau nggak pernah gagal gitu kan. Kalau nggak pernah ngalamin IPK 1, itu. Cuma shock, stres loh. Apalagi setelah saat IPK 1,67 itu keluar, kita langsung libur 2 bulan. Jadi punya waktu untuk duduk diam. Waduh, gagal sekali saya gitu kan. Dan ditambah ada tanggung jawab sebagai mahasiswa beasiswa. Betul. Yang nggak bisa cuma serta-merta ya udah deh gagal gitu loh. Oh ya udah deh fail. Di luar kewajibannya, kita punya kewajiban minimal IPK 3,3. Oh, ada kewajibannya ya? Ada kewajiban dari DIN. Cuma udahlah, itu kewajiban. Cuma kan beban moralnya ini yang berat kan. Betul. Ini gaji tukang ojek loh yang gue lagi makan ini. Masa jadi keluarnya IPK 1,67 gitu kan. Nah, jadi memang ada motivasi diri di situ. Wah, keren. Harus jalan, harus terus belajar. Bikin esai dari lama gitu. Jangan hamin 24 jam baru mulai bikin esai 2000 kata. Karena itu pernah kejadian. Hamin 24 jam baru bikin esai 2000 kata, terlambat minus. Nilai bisa minus? Minus. Waktu di ekonomi aku nilai kan bisa dari plus 10 sampai minus 1. Aku dapat minus 1. Jadi dengan ngumpulin tugas nilainya turun. Oh gitu ya, baru tahu aku. Nah, untuk bersosialisasi, sulit nggak sih bersosialisasi sama teman-teman yang selain orang Indonesia di sini? Sampai sekarang di luar teman-teman beasiswa ya, ring satuku tuh orang bule semua. Dan memang adaptasinya sulit. Karena Australia ini bukan hanya multikultur, tapi multinasional. Kalau di Indonesia, kita bicara multikultur. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat di Jogja, di Depok, dan sebagainya. Tapi kan ada share di sini, sama-sama orang Indonesia. Sama-sama punya value-value tertentu, yang dari dulu sudah ada. Kita bicara di Australia, ada orang Chinese, ada orang Filipina, ada orang Brunei, ada orang Brazil, orang Australia. Dan ini tuh kadang value-nya clash. Ya. Terutama kalau kita tinggal segedung sama 200 orang yang seperti itu gitu. Wah, ini dramanya luar biasa. Itu episode lain itu kalau mau diceritain tentang gimana student dorm di sini. Cuma secara sosialisasi memang
adaptasinya agak sulit ya. Hmm. Karena aku rasa bukan aku doang kok yang lagi adaptasi di sini. Nah itu yang perlu aku tanamkan dalam diriku gitu loh. Bukan gue yang paling susah di dunia ini gitu loh. Aku Nice. satu asrama sekarang di New College UNSW dengan sekitar 250 orang. 70% dari 250 orang ini adalah orang kampung Australia. Jadi datang dari desa-desa Australia kayak say Tamworth atau Armidale atau Dubbo. Dan dalam hatiku yang lagi adaptasi justru mereka. Kalau aku sebagai orang yang lahir besar di kota besar, Betul. datang ke Sydney itu kayak pindah ke Bandung doang gitu. Tapi kalau aku lahir besar sekeliling di desa-desa, dikelilingin sama sapi, ini bukan lucu-lucuan ya, ini memang dikelilingi sapi gitu, keluarga petani. Ya. Itu datang ke kota besar, culture shock sekali. Nah, untuk penutup, ada nggak pesan-pesan dari Jonathan untuk anak-anak SMA nih yang kira-kira nanti dengerin video ini, gimana caranya supaya bisa dapat beasiswa BIM? Kira-kira gimana? Secara praktis, aku bilang kayak gini, aku nggak tahu apakah aku akan dapat beasiswa Indonesia Maju waktu aku daftar lomba penelitian. Itu aku nggak tahu, nggak ada keinginan, nggak ada pengetahuan malah. Apakah aku tetap daftar? Aku tetap daftar dong. Hasilnya dapat BIM itu di luar dari lomba. Itu sudah nggak ada hubungannya dengan lomba sebetulnya ya, karena selisih setahun itu. Jadi kalau aku bilang sama teman-teman SMA, daftar lah, ikut lomba lah, apalah. Kalau kita bicara sekarang beasiswa Indonesia Maju itu sudah membuka prestasi, semua prestasi. Nggak harus penelitian, nggak harus Olimpiade Science, semua jenis prestasi di semua bidang, yang penting menang, itu sudah bisa daftar beasiswa. Hadiahnya dia diganjar 4 tahun kuliah di luar negeri, gitu kan? Mau itu prestasinya berenang, pencak silat, main piano dengan mata tertutup, gitu loh. Itu ada main piano dengan mata tertutup. Serius? Serius. Kalau nggak salah dia lagi di BIM 2 sekarang, seangkatan bawahku tuh. Di kurasi, jadi ada namanya proses kurasi. Gimana menstandardisasi prestasi-prestasi yang agak nggak lazim lah kayak gini, entah itu olahraga atau itu seni atau itu yang lain yang di luar dari Dikbud. Nah, ini kan besar sekali skopnya kan. Semua prestasi yang ada di muka bumi ini masuk. Jadi kalau aku bilang daftar semua lomba deh, mau bahasa Jerman, bahasa Perancis, sepak takraw, sekali menang kan jackpot. Iya. Gitu kan? Betul. Jadi itu sih. Iya. Ada nggak yang mau dipromosikan? Apa akun Twitter, atau TikTok, atau Instagram? Instagramku itu @siborutorop_, itu nama belakangku. Nanti aku taruh sini. Oke. Dan ya itu aja sih. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh DM ya. Oke, makasih banyak ya Jonathan. Sama-sama. Sungguh menginspirasi sekali. Aku senang banget dapat tamu seperti kamu. Thank you. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.